Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di video saya kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat, sehingga kita mampu menerima ilmu, teknik-teknik belajar tajwid yang mudah tanpa dihafal. Video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan setelah huruf-huruf yang 29 selesai. Saya akan menjelaskan tentang qalqalah. Perhatikan bersama-sama, cermati, nanti harus banyak menulis biar kita paham. Atau kita nanti mencoret-coret, memberi warna pada ayat-ayat Al-Quran yang kita copy dulu sebelumnya ya, jadi lembaran copy. Qalqalah itu ya, kita akan menjelaskan tentang qalqalah ya. Sekarang itu qalqalah sukra. Qalqalah sukra. Ya, qalqalah sukra ya. Qalqalah itu ada dua macam. Qalqalah itu adalah pantulan ya, guncangan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik ya. Jadi pantulan atau goncangan suara dengan tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik. Hurufnya sudah kita dapatkan dari awal. Ada huruf ba ya. Huruf ba itu qalqalah ya, huruf ba. Huruf dal qalqalah, huruf jim qalqalah, kemudian huruf qaf qalqalah, dan huruf ta. Qalqalah itu hurufnya hanya 5. Jadi yang boleh dipantulkan itu hanya 5. Nanti kalau semua kita pantulkan tentunya ayat-ayat tidak bagus lagi ya. Tentulah ini karena ciptaan Allah, pasti semuanya indah buat kita baca. Yang dimaksud dengan qalqalah sukra adalah qalqalah yang di dalam ayat Al-Quran ya, qalqalah yang di dalam ayat Al-Quran. Huruf-huruf ba, dal, jim, ta, qaf dan ta ini berharokat sukun. Dia sudah berharokat sukun. Kan huruf-huruf hijaiyah itu kalau harokat kan cuma ada a, i, u, an, in, un, ada sukun. Nah, yang sukun itu kalau dia pas berharokat sukun, dia menjadi qalqalah. Tetapi di dalam ayat ya, sudah murni harokatnya sukun di dalam ayat dan selalu di tengah ayat ya. Perhatikan, jadi qalqalah sukra itu selalu di tengah ayat ya, di tengah kata ya, kata. Satu kata ya, dia selalu di tengahnya. Itu kuncinya. Jadi dia tidak di ujung tapi di tengah. Saya akan beri contoh beberapa, nanti kita latihan membacanya. Untuk ba dulu ya, untuk ba dulu misalnya ada gini. Ya. Kita sebelum membaca Quran harus mencari ya, memperhatikan ada apa di dalam ayat yang kita baca. Ini potongan ayat. Ada di Al-Quran ayat 7 ini ya, di Al-Baqarah ayat 7. Ya, kita lihat. Ada hamzah, ada ba. Oh, berarti ada qalqalah. Kebetulan sukun, berarti dia termasuk sukro. Shad, ada alif, berarti dia 2 harokat. Kalau 2 harokat gimana? Kita ayunkan ya, ada ayunan suara yang cukup indah. Kemudian tidak ada lagi 1 1 1, ya sudah, tidak ada masalah.
Jadi kita tinggal membaca sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Sehingga kalau kita membaca ini jadinya ada pantulan kan? Kalau ba sukun jadi ab. Nah, di sini bacanya jadi absorihim. Ya, sonya diayunkan karena ada mat tabi. Absorihim, ya gitu ya. Ini contoh yang huruf ba. Nanti tugas kita semua di rumah ya, fotokopikan Al-Quran yang besar kalau ada 1 juz, kita mencari ini. Setiap qalqalah dicoret ya. Jadi qalqalahnya itu dikasih tanda merah misalnya ya. Setiap ada tanda merah, jadi nanti huruf ini ba sukun ini dikasih merah semua. Ya, kasih merah semua. Itu jadi fotokopian kita nanti akan berwarna. Kalau yang mat mungkin biru ya. Kemudian contoh yang dal, misalnya kita akan contoh qalqalah dal ya, yang dal. Ini saya buatkan. Ya. Ini di ayat 70 ya, di Al-Baqarah ayat 70. Ya. Ada mat, pertama kita ada mat. Ya. Tempat ayunan. Kemudian ada lu dengan waw tapi tidak berharokat. Jadi waw ini tidak berfungsi kalau dia tidak ada sukunnya. Ini juga tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi lu nanti langsung ketemu dal. Jadi langsung lud ya. Ya, kemudian ada lagi na-nya juga 2 sama dengan ini. Kita ayunkan. Jadi kita mengayunkan sesuai dengan tanda-tanda yang ada. Kita baca. Qalu da'u lana. Nanya, nah. Jadi, qalu da'u lana. Ya gitu ya. Bacanya pelan-pelan aja dulu. Ya. Ini ada potongan kata-kata. Ya, seperti itu. Kemudian kita huruf jim ya. Kita mencoba huruf jim yang qalqalahnya. Ya. Ini di ayat 19 Al-Baqarah ya. Ayat 19 Al-Baqarah. Oke, perhatikan dulu ada apa? Oh, ternyata maaf tadi yang di sini belum saya gambarkan. Di sini yang merahnya dal ya. Nah, sini jim. Ada jim. Qalqalah ini kasih warna merah nanti ya. Terserah kita mau masang di rumah masing-masing. Kemudian ada lu, ini wawnya ada. Kalau bisa jadi wawnya sukunnya enggak ada sukun, berarti kalau ini menjadi panjang mat ya. Sekarang kita baca ini. Yaj ya. Yaj'aluna, lunya lu ya. Jadi indah bacaan kita. Pasti yang mendengar juga enak. Kalau kita baca yaj'aluna enggak enak. Ya sekali lagi. Yaj'aluna. Nah, gitu. Itulah kita harus membaca Quran dengan indah karena Rasulullah memerintahkan kita untuk zainul Quran bi aswatikum, mengindahkan ayat Al-Quran. Tentunya di mana letaknya hukum-hukum tajwid yang kita pelajari ini. Kemudian qaf. Nah, qaf ya, kita buat agak panjang sedikit ya. Enggak apa-apa, kita sambil belajar.
Ya. Di Al-Baqarah ayat 3. Di sini ada di Al-Baqarah, nanti kalau kita ketemukan ayat 3. Ya. Sekarang sebelum baca kita cari lagi. Ada wa, ada mi. Oh, ada hunah. Ya. Hunah itu pasti ada dengung ya. Hunah itu dengung, kita kasih tanda kotak. Kalau tak itu dengung. Kemudian ada alif, berarti ada ayunan. Jadi ada 2 tempat indah di sini. Kemudian ada lagi satu harokat. Ada qaf, termasuk huruf qalqalah. Berarti harus mantul. Kasih tanda merah. Nanti di fotokopian di rumah semua huruf ini merah, coret merah gitu ya. Kemudian ada lagi, oh ternyata na-nya 2, berarti ada lagu lagi di sini. Kemudian hum tidak ada. Udah, oke, kalau kita sudah tahu, berarti lagunya nanti ada 1 hunah, ayunan, kemudian ma, kemudian pantulan, kemudian ada lagu lagi, sangat indah. Bagaimana kita membacanya? Ya. Wa mimma razaqnahum. Nah, gitu ya. Kita ayunkan biar indah. Tapi jangan terlalu panjang. Ma-nya ini cukup ma, na, zak. Nah, ini zak, jangan zak. Zak pantul ya. Sekali lagi. Wa mimma razaqnahum. Ya. Gitulah kira-kira membaca qalqalah sukra ya. Dia adanya di tengah-tengah ayat ya. Tidak di akhir. Kemudian contoh yang tok, Contoh yang tok saya buatkan di ayat 144 Al-Baqarah. Ternyata mencari huruf qalqalah sukra yang tok dari ayat 1 Al-Baqarah saya temukan di ayat 44. Jadi kita tidak usah bingung di dalam membaca, belum tentu semua hukum itu selalu ada. Ya memang kita harus tahu semuanya yang penting. Cari huruf tok, sukun yang qalqalah susah. Jadi dapatnya di 144. Sekarang kita tentukan. Oh, di sini hanya ada 1 toknya qalqalah. Yang lain tidak ada lagu. Jadi hanya mantul aja di situ. Yang lain tidak usah, ya. Yang lain tidak usah. Jadi bacanya gimana? Wa haru, ya. Wa haru. Nah, itu. Hanya itu bacanya. Tapi nanti kalau udah sambungnya terus kita baca, ya. Ya, itulah latihan-latihan. Jangan lupa, jadi setiap latihan itu harus setiap ayat kita baca kita harus tentukan ada apa, ada hukum apa, baru kita baca. Jangan baca langsung baca lewat qalqalahnya lewat, tanda matnya lewat, enggak kebaca. Biasakan 1 jam sehari melatih membaca Quran. Kalau setelah bisa semua, kalau 1 jam itu belum apa-apa. Kita baca Quran maunya 2 jam. Maunya setiap hari itu habis sholat baca, habis total mungkin bisa 5 jam. Enak sekali karena hati tenang, yang mendengar juga senang. Tapi harus tartil. Selamat berjuang semua penonton. Mudah-mudahan kita sukses mendapatkan teknik-teknik pelajaran tajwid yang mudah ini. Tidak harus dihafal, dengan mencoret kita menjadi paham semua. Ya, coret kita baca, kita baca. Syukur kita mau menuliskannya kembali sehingga kita paham. Ya, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Kita ucapkan syukur kita dapat ilmu hari ini pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.